Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan kembali ke dasar, yaitu notorogo. Kenapa ini diperlukan? Karena jika pada saatnya nanti seorang pemimpin muncul, kita belum siap, maka itu seperti nanti akan sia-sia. Jadi belum punya tiket untuk menjadi bagian dari. Saudaraku, diri kita ini tersusun dari raga atau fisik, kemudian psikis, kemudian emosional, kemudian intelektual, dan ruh. 5. Fisik, psikis, emosional, intelektual, dan ruh. Fisik itu dampingannya malaikat hafidho, jadi mendampingi tumbuh kembang secara normal. Kemudian psikis atau jiwa atau psikologis jiwa itu nanti didampingi oleh akal dan nafsu. Akal sendiri berpartner dengan malaikat, dan nafsu berpartner dengan jin dan setan dan iblis. Kemudian nafsu yang mutmainnah itu nanti bersanding dengan Ruhul Kudus, berpartner dengan malaikat. Nah, saat ini begini situasinya. Ada kecenderungan saat ini, kecenderungannya itu adalah menjadikan akal sebagai panglima. Seolah-olah apa yang keluar dari dunia intelektual itu akan menjadi sesuatu hal yang pasti baiknya. Padahal kebenaran akal itu karakternya nisbi atau karakternya relatif. Ketika seseorang menganggap benar, belum tentu pihak lain menganggap benar. Dari situlah kemudian terjadi perdebatan yang panjang dalam berbagai sisi atau berbagai aspek. Kita saat ini bisa menyaksikan dengan telanjang, dengan terbuka melalui media sosial. Banyak sekali perdebatan yang melibatkan akal atas dorongan nafsu. Jadi karena akalnya tidak menjadi penghalang dirinya untuk bisa menembus ke dalam dimensi spiritual, maka pemikirannya mentok di akal, kemudian dorongannya emosional, sehingga seseorang ketika menyampaikan suatu pendapat dalam sebuah perdebatan terjadi crash, maka yang ditimbulkan adalah perseteruan. Banyak adegan-adegan tidak pantas dari para tokoh bangsa, adalah bukan banyak, ada perdebatan yang kurang pantas dari para tokoh-tokoh nasional
ketika terjadinya diskusi atau perdebatan akibat dari mentoknya satu teori, tetapi dorongan emosinya sangat tinggi. Jadi logika emosional, logika yang didorong oleh emosi itu akan berputar di situ dan tidak akan menemukan satu titik temu, ngambang, floating lagi gitu. Yang akhirnya kata lainnya adalah sepakat dalam tidak kesepakatan, tetapi tidak memberikan satu solusi yang konkret. Harusnya bagaimana? Harusnya ketika ternyata akal tidak bisa menyelesaikan satu permasalahan, tidak bisa menganalisa atau tidak bisa memberi solusi terhadap sebuah permasalahan, jangan minta dorongan emosi, tapi akal harus dilepas dan lari ke spirit, atau akalnya digeser ke spirit. Jadi ketika akal digeser ke spirit, maka nanti akalnya jadi sehat karena bimbingannya spirit. Namanya nanti adalah logika spiritual, bukan logika emosional. Logika yang didorong oleh emosi itu akan menciptakan perpecahan atau perseteruan. Tetapi logika yang didorong oleh spirit, walaupun ternyata tidak terjadi kesepahaman, itu akan menimbulkan kesadaran. Berbeda di situ. Jadi tidak ada engkel-engkelan, tetapi menerima bahwasannya kebenarannya belum tercipta. Nah, apalagi kalau nanti dorongan spiritnya tambah besar, lebih dominan, maka solusinya akan muncul dengan begitu mudah. Karena kalau sudah masuk dimensi spirit, itu sudah tidak ada kepentingan, sehingga solusi yang diberikan memang mutlak untuk sebuah kebaikan. Kita bisa menyaksikan perilaku-perilaku yang jelas terpampang di media sosial, semisal saling mengejek, bahkan fisik sampai kontak fisik, kemudian dengan mudah meminta maaf, setelah melukai kemudian meminta maaf. Kalau kita renungkan secara kita kontemplasi lah, kenapa seseorang begitu mudahnya melakukan tindakan yang tidak terkontrol, kemudian berbalik meminta maaf. Jadi begitu tidak stabilnya perasaan seseorang ketika menghadapi sebuah situasi. Ini menandakan bahwa posisi jiwa itu sangat labil akibat dari tingginya emosi dan tingginya akal. Jadi dua-duanya itu sangat berkompetisi, naik muncul dan tenggelam seperti halnya jungkit-jungkitan seperti itu. Jadi karena tingginya emosional dan tingginya intelektual dalam aspek logika, dalam aspek akal, itu menciptakan ketidakstabilan pada jiwanya karena lepasnya spirit. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya banyak perilaku yang kebablasan. Ini mengkhawatirkan, bukan satu atau dua kali kejadian. Banyak pernyataan yang kemudian diralat dengan permohonan maaf. Banyak perilaku yang kemudian diralat dengan permohonan maaf. Jadi solusi dari permasalahan ini adalah
akal itu relatif atau nisbi, maka untuk mencapai satu tingkat kebenaran yang solutif, geser ke spirit. Setidaknya rasionalitas spirit rasional, bukan rasionalitas emosional, bukan emosi yang mendorong rasionalitas atau logika, karena berbahaya. Terima kasih, semoga mari kita tingkatkan